Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari Yesus dan murid-muridnya tiba di Yerikho. Ketika Yesus keluar lagi dari Yerikho bersama murid-muridnya dan orang banyak berbondong-bondong, duduklah di pinggir jalan seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus. Ketika mendengarnya bahwa yang lewat itu Yesus dari Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Maka Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil si buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Orang buta itu lalu menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki kuperbuat bagimu?" Orang buta itu menjawab, "Rabuni, semoga aku dapat melihat." Yesus lalu berkata kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan dikau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kehausan rohani dan perubahan pola hidup yang diwartakan Petrus dialami pula pada perjalanan hidup Bartimeus. Dia yang semula buta dan mengandalkan kemurahan hati orang lain, ketika mendengar tentang Yesus, dikatakan ia segera membuang jubahnya lalu datang kepada Yesus. Apa arti kata-kata itu? Ia meninggalkan statusnya sebagai orang buta yang meminta-minta, kemudian ia berdiri dan datang kepada Yesus. Ada upaya, ada gerak dalam dirinya, ada kehausan untuk berjumpa dengan Yesus, dan saat itulah ia mengalami pencerahan hidupnya. Ia mengalami kesembuhan dari butanya bisa melihat. Dan apa kemudian? Yang meskipun Yesus mengatakan, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan dikau," tetapi Bartimeus tidak lalu pergi. Namun ia juga memilih untuk mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Saudara sekalian, kita bersyukur bahwa kita semua diberi kekuatan kesehatan yang baik. Oleh karena itu mari mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Apa arti mengikuti Yesus dalam perjalanannya? Adalah menempatkan Yesus sebagai pemimpin, sebagai penentu langkah kita, dan kita ambil bagian dalam karya kesaksiannya. Ia menyertai kita, ia melindungi kita kini dan sepanjang masa. Amin.